Hai people, selamat datang di channel Info Buat Kamu. Di masa quarantine ini, pasti gabut banget kan? Gak tahu mau ngapain, seharian rebahan mulu. Nah, daripada gabut, Info Buat Kamu bakalan rekomendasiin Netflix nih. Genrenya drama romance. Lumayan kan buat menghibur waktunya? Langsung aja yuk! Yang pertama ada The Kissing Booth. Film ini menceritakan dua orang sahabat cowok-cewek dari kecil yang tumbuh bersama. Bahkan sampai ibu mereka itu juga sahabatan loh. Yang cowok bernama Lee dan yang cewek bernama Elle. Nah, Lee ini punya saudara laki-laki bernama Noah. Saat mereka tumbuh remaja, Elle jatuh cinta kepada Noah. Noah ini tipe cowok bad boy, tinggi, dan most wanted gitu. Akan tetapi, Lee dan Elle punya peraturan yang waktu itu mereka bikin pas umur 6 tahun. Peraturannya adalah kalau nggak boleh jatuh cinta sama saudara sahabatnya. Ini berarti Elle-nya nggak boleh jatuh cinta sama Noah dong. Hari demi hari, Noah dan Elle semakin dekat. Bahkan Noah terang-terangan overprotective sama Elle dan melarang Elle deket sama cowok lain. Elle sadar kalau dia jatuh cinta sama Noah dan begitu pun sebaliknya. Akhirnya mereka pacaran nih, tapi backstreet gitu. Soalnya takut ketahuan sama Lee. Nah, bagaimana kelanjutannya? Akankah mereka ketahuan? Bagaimana reaksi Lee mengetahui Elle mengkhianati peraturan persahabatan mereka? Penasaran kan? Yuk langsung ditonton. Ada beberapa adegan yang bakal bikin kalian baper loh. Hati-hati ya. Lanjut, yang kedua ada Holiday. Nah, film ini berkisah tentang seorang wanita bernama Sloan yang mulai jenuh dengan pertanyaan-pertanyaan soal asmaranya. Di mana ibunya terus-terusan menyuruh Sloan untuk mencari pasangan hidup. Soalnya adiknya Sloan ini akan segera menikah. Di tempat berbeda, ada pria bernama Jackson, merasakan hal yang sama dengan Sloan. Jackson muak dengan tekanan yang ia terima sebagai pria lajang. Hingga pada suatu ketika, Sloan dan Jackson ini dipertemukan nih dalam kondisi yang tak terduga. Nah, setelah berteman akrab, keduanya lalu membuat kesepakatan. Nah, mereka berdua ini membuat kesepakatan yaitu mereka akan menjadi teman kencan cuma pada hari-hari besar. Misalnya seperti Valentine, Tahun Baru, atau Natal. Nah, mereka akan menjadi teman kencan. Akan tetapi, ibunya Sloan kurang setuju sama rencana mereka. Ibunya Sloan kurang suka sama Jackson karena Jackson tidak serius sama Sloan. Nah, akhirnya beberapa kali ibunya Sloan ini juga menjodohkan Sloan dengan dokter. Tapi Sloannya nggak suka dan menolak cowok yang dijodohkan sama ibunya. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Sloan dan Jackson cuma jadi teman holiday? Atau akankah mereka berlanjut ke tahap hubungan yang serius? Penasaran kan? Yuk langsung aja ditonton. Bagi yang jomblo nih relate banget nih sama si Sloan, ya enggak? Selanjutnya ada To All the Boys I've Loved Before. Nah, jadi ini menceritakan tentang seorang siswi SMA berusia 16 tahun, namanya Lara Jean. Nah, Lara Jean ini suka berfantasi gitu loh tentang percintaan. Tapi sebenarnya dia tuh takut untuk mempunyai hubungan romantis yang nyata. Beberapa tahun sebelumnya, dia menulis surat cinta kepada anak laki-laki yang pernah dia taksir nih. Nah, dan tetapi dia nggak pernah tuh ngirimin surat-surat itu kepada anak laki-laki tersebut. Nah, pada suatu hari adik perempuannya namanya Kitty, nah dia mengirim surat-surat yang pernah ditulis sama Lara ini ke cowok-cowok yang dia taksir tersebut. Di antaranya adalah Josh dan Peter. Nah, Josh ini adalah mantan pacar kakaknya. Sedangkan Peter ini adalah cowok yang dia naksir dari kelas 1 SMP. Nah, jadi karena Peter ini tahu Lara suka sama dia, jadi dia tuh memanfaatkan Lara Jean untuk berpura-pura menjadi pacar palsunya agar pacar aslinya si Peter ini cemburu. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Akankah Lara Jean cuma menjadi pacar palsu dari Peter atau mereka malah saling jatuh cinta? Tonton aja yuk, seru kok ini, ringan dramanya. Nah, selanjutnya ada The Princess Switch. Nah,
ini berkisah tentang seorang wanita bernama Stacy. Nah, Stacy ini adalah pembuat kue berbakat yang memiliki toko kue di Chicago. Nah, dia menjalankan bisnisnya bersama sahabatnya, namanya Kevin. Nah, Kevin ini mempunyai anak, namanya Olivia. Seminggu sebelum Natal, Stacy baru mengetahui nih kalau Kevin ternyata mendaftarkan toko kue mereka dalam kompetisi memasak bergengsi di kerajaan Belgravia. Nah, akhirnya mereka terpilih nih mengikuti kompetisi tersebut. Jadi Stacy, Kevin, dan Olivia pun berangkat ke kerajaan Belgravia. Nah, di ajang tersebut, Stacy tuh nggak sengaja bertemu sama princessnya kerajaan tersebut, namanya Lady Margaret. Nah, baik Stacy maupun Lady Margaret tuh terkejut karena mereka tuh tahu kalau mereka tuh mirip. Nah, mereka tuh pengen menjauhkan diri dari perhatian publik, makanya Margaret mengusulkan agar mereka bertukar tempat gitu. Jadi mereka sepakat untuk bertukar tempat selama 2 hari sebelum kompetisi memasak dimulai dan sebelum pernikahan Margaret ini berlangsung. Karena sebelum menikah, Lady Margaret ini pengen merasakan kehidupan seperti orang biasa. Jadi mereka udah bertukar tempat nih selama 2 hari sebelum kompetisi masak dan sebelum pernikahan Margaret. Nah, tetapi Margaret ini malah seneng hidup jadi orang biasa. Dan dia jatuh cinta sama sahabatnya si Stacy, si Kevin tadi yang udah punya anak, yang Olivia. Nah, terus si Stacy juga malah jatuh cinta sama tunangannya si Margaret. Nah, gimana tuh? Penasaran kan kisahnya? Yuk langsung ditonton. Ini asik, seru banget. Dan kayak ada vibes Natal-Natal gitu. Seru deh pokoknya. Yang terakhir nih, yeay. Jadi ini film namanya PK. Nah, film ini berkisah tentang seorang alien. Dia disuruh sama planetnya untuk meneliti bumi. Nah, akhirnya nih si PK ini nih kayak diturunin ke bumi gitu kan. Dia tuh kayak gak ada busana gitu, cuman ada kalung gitu di lehernya. Nah, akhirnya tuh ada tuh kayak dia tuh kayak pencuri gitu kan, bapak. Nah, dia tuh ngedeketin si PK ini. Akhirnya dia tuh narik kalungnya si PK ini. Nah, PK ini kan gak tahu nih. Nah, dan dia juga gak bisa ngomong, gak ngerti bahasa manusia karena dia kan alien. Nah, akhirnya dia tuh jalan tuh. Dan dia tuh dapetin baju dari mobil-mobil gitu. Pokoknya kalian tonton deh, kalian bakal ngerti sendiri. Nah, akhirnya dia jalan kayak gitu kan. Terus dia ditabrak tuh sama bapak-bapak. Tapi bapak-bapak ini bertanggung jawab. Nah, terus dia tuh dibawa kayak ke rumah-rumah gitulah. Terus ada cewek. Nah, dipegang tangannya sama PK. Nah, ternyata PK ini bisa mentransfer bahasa yang ada di dalam diri cewek tersebut. Nah, pergilah dia tuh ke kota kan buat nyari kalungnya yang dicuri itu. Nah, di kota dia tuh ketahuan kayak nyuri uang gitu. Jadi dia ditolongin sama cewek namanya tuh Jagu. Nah, akhirnya dia bilang tuh sama Jagu kalau dia tuh ternyata tuh alien. Tapi Jagu gak percaya dong. Nah, akhirnya dia tuh kayak coba deh aku pegang tangan orang gitu, aku tahu apa yang dia alamin gitu. Akhirnya beneran kan, akhirnya keungkep tuh. Nah, Jago nih bantuin si PK ini buat nyari kalungnya. Nah, akhirnya mereka tahu tuh yang ngambil kalungnya itu tuh petinggi di India gitu, kayak dihormatin orang gitu, banyak pengikutnya gitu kan. Tapi gimana cara ngambilnya? Sedangkan kayak dia tuh orang berkuasa gitu loh. Sumpah sih, ini film bikin aku merinding banget pas akhirnya. Dan ternyata nih aliennya jatuh cinta sama si Jagu. Ini filmnya kayak kocak gitu, ada dramanya, ada cinta-cintanya, ada ketuhanannya gitu loh, kayak tentang Tuhan gitu kan. Ini sih yang paling aku rekomendasiin filmnya, kalian harus tonton. Ini bagus banget, ini worth it banget, kalian bakalan ketawa-ketawa. Sumpah, dan kayak ada sedihnya gitu, ada bapernya, ada kayak, pokoknya kayak nano-nano deh. Selamat menonton! Nah, itu tuh tadi rekomendasi film dari Info Buat Kamu. Jangan lupa komen di bawah ya, bagaimana tanggapan kalian terhadap film tersebut. See you!